Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai desain rinci. Kemudian kami di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bagas dan Bu Lantika selaku dosen pengantar rekayasa dan desain, dan juga kepada Kak Putu dan Kak Zapran selaku asisten dosen pengantar rekayasa dan desain. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Andis Destinerianto. Kedua, Amelia Alnasarasna. Yang ketiga, Dia Hayukinasi. Yang keempat, Anargia Sambika. Yang kelima, Julius Christian Eliezer. Dan yang keenam, yaitu Nafi Akbar. Outline yang akan kami bawakan dalam presentasi kali ini ada 10. Yang pertama mengenai latar belakang, kedua logo, ketiga desain terpilih, keempat teknis desain terpilih, yang kelima RAB dari desain terpilih, yang keenam perbaikan desain produk, yang ketujuh gambar tampak, yang kedelapan gambar potongan, yang sembilan desain final, dan yang 10 adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam model proses kreatif terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara bertahap. Setelah dilakukannya tahapan proses distilasi dan proses inkubasi, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan, yaitu proses perspirasi. Proses perspirasi ini merupakan tahap di mana fokus dan upaya diarahkan dalam menghasilkan karya terbaik. Dapat pula melibatkan proses lanjut dari inspirasi, distilasi, dan klarifikasi. Karena ada kalanya orang kreatif akan terus memperbaiki karyanya hingga merasa puas. Perspirasi dalam proses pengembangannya bisa kembali melihat pada tujuan dan kriteria desain menjadi panduan saat awal melakukan proses desain. Berikut adalah logo dari produk kami yang diberi nama Chair Detector yang merupakan singkatan dari Chair Detector. Detail dari logo ini adalah badan kursi berbentuk huruf C sebagai tipografi dari kata chair, kaki kursi berbentuk huruf T sebagai tipografi dari kata tektor, icon sensor sebagai simbol dari produk yang kami buat yaitu sensor pendeteksi, dan brand produk yaitu Chair Detector sebagai identitas produk. Kemudian ada pun spesifikasi desain terpilih yang dibuat oleh Julius yang berbentuk stadium dengan diameter 8 cm dan panjang 18 cm, berbahan kaca, sumber energi berupa baterai, jenis pendeteksi berupa pendeteksi gerak, letak pemasangan di atas sandaran kursi. Kemudian ada teknis desain terpilih. Alat dipasang dengan cara dijepit pada sandaran kursi yang tidak boleh ditempati. Alat ini berukuran kecil sehingga tidak akan mengganggu para pengguna fasilitas di sisi kursi yang tidak dipasang alat. Alat menggunakan sensor gerak yang dimana ketika ada suatu pelanggaran, maka Arduino Uno akan mengeluarkan bunyi nyaring, namun sensor gerak tidak menerima adanya gerakan maupun pelanggaran, maka Arduino Uno tidak akan mengeluarkan bunyi yang menandakan tidak adanya suatu pelanggaran. Lalu ada perbaikan desain produk. Yang pertama adalah penjepit maupun perekat disesuaikan dengan sandaran kursi. Yang kedua, kaca akrilik dengan ketebalan minimal 3 mm. Yang ketiga, baterai AA digantikan dengan baterai 9 volt dan diposisikan di belakang. Lalu yang keempat, Arduino Uno diganti dengan Arduino Nano. Yang kelima, memperbaiki posisi LED merah agar menghadap ke atas. Lalu yang keenam, baterai dan pasif infrared diletakkan ke dalam bagian alat. Lalu yang ketujuh, penambahan atau pemasangan klem agar kabel lebih rapi. Kedelapan, pelapis sensor menggunakan bahan plastik ABS berwarna netral agar rakitan alat tidak terlihat dari luar dan menambah estetika. Lalu yang kesembilan, menambah indikator atau penanda jika baterai habis dan perlu diganti. Baik, untuk RAB-nya sendiri, komponen paling mahal terdapat pada Arduino Nano seharga Rp68.000 dan yang termurah terdapat pada komponen jumper cable seharga Rp500 dan total harga keseluruhannya sebesar Rp246.990. Baik, selanjutnya kita akan membahas gambar tampak.
Di sini kita menggunakan penopang berbahan plastik dengan motif batik Megamendung, dan untuk sensornya sendiri dilapisi oleh kaca. Baik, berikutnya ini merupakan gambar tampak belakang dari desain produk ini. Jadi desain produk ini menggunakan warna dasar biru navy dengan corak batik Megamendung yang diadaptasi dari wilayah Cirebon. Memiliki dimensi panjang 22 cm dan lebar 10 cm. Selanjutnya, ini merupakan gambar tampak samping dari produk dengan skala 1:15. Lalu di sini terdapat juga gambar tampak atas dari produk. Dan berikut ini merupakan gambar tampak bawah dari produk tersebut. Di sini terlihat dari dimensinya memiliki tebalan 10 cm dan 8 cm. Selanjutnya merupakan gambar potongan vertikal dengan nomor yang pertama ada penopang, yang kedua ada kaca akrilik, yang ketiga ada mini breadboard, yang keempat ada baterai AA 9 volt dan baterai holder, yang kelima ada PIS 5FHC SR501, yang keenam ada Arduino Nano, yang ketujuh ada buzzer aktif, yang ke-8 ada penjepit, yang ke-9 ada modul 12C plus Blue LCD. Ini merupakan gambar potongan horizontal dengan skala 1:15. Dan ini merupakan desain final dari produk kami. Baik, setelah tadi dipresentasikan oleh kelompok 1, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu desain rinci ini sangat penting dalam suatu proses model kreatif yang dimana desain rinci ini merupakan fase di mana desain disempurnakan, rencana dispesifikasikan, dan perkiraan dibuatnya suatu produk. Desain rinci ini mencakup keluaran seperti model 2 dimensi dan 3 dimensi, perkiraan biaya, rencana pengadaan, dan lainnya. Fase ini juga merupakan fase di mana biaya penuh proyeksi diidentifikasi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 presentasikan. Jika ada kurangnya dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.